baik rekan-rekan kepala sekolah, para guru, singkatnya anggota Diklat. Continue itu. Pada pagi hari, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita akan memulai dengan kegiatan BIMTEK kita. Namun sebelumnya kita berdoa dimulai. Selesai. Dan yang berikutnya adalah ice breaking. Tadi kita sudah buat ice breaking secara keseluruhan pada waktu kegiatan pembukaan. Pada sesi ini kita akan mendengarkan materi yang dibawakan oleh salah satu narasumber kita, yakni Pak Frumensius Hemat. Kepada Pak Frumen, waktu sepenuhnya untuk mempresentasikan materi kami berikan. Oh, maaf ya, kami lagi praktek. Terima kasih. Sebentar ya. Baik, terima kasih Kakak Ferdi. Selamat pagi menjelang siang untuk para kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini. Saya akan membawakan materi yakni tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya bertanya dulu, apakah layar saya bisa dibaca semua oleh teman-teman? Bapak Siap, Ibu bisa kepala dibaca, sekolah semua? bisa. Siap, bisa. Oke, terima kasih. Saya tidak ya. Coba cek lagi itu Pak Step, mungkin ada gangguan di bawah itu. Kalau memang semua sudah terbaca, izinkan saya menyampaikan materi yang saya bawakan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tujuannya, peserta diharapkan mampu mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual dan relevan bagi satuan pendidikan, terutama peserta didik, dalam mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Yang kedua, menyusun kurikulum operasional sekolah yang selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Outputnya, peserta dapat mengidentifikasi komponen kerangka kurikulum dan peranan pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tadi kegiatannya kita sudah dibuka dengan doa, kemudian ada salam dari moderator kita, Pak Ferdi. Peserta kita terdiri dari beberapa kepala sekolah. Nah, teman-teman sekalian, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu menjelaskan definisi muatan komponen dalam prinsip kurikulum operasional pendidikan. Tujuannya peserta dapat memahami definisi muatan komponen dalam kurikulum operasional pendidikan. Ya. Bahwasannya dalam menyampaikan atau menyusun kurikulum operasional pendidikan di sekolah, garis besarnya harus memegang pada prinsip-prinsip di bawah ini. Di bawah yang pertama kontekstual, yang kedua berorientasi pada peserta didik, yang ketiga akuntabel, yang keempat esensial, yang kelima melibatkan semua pemangku kepentingan. Pertanyaan diskusinya adalah bagaimana cara kita melibatkan semua pemangku kepentingan dalam kegiatan penyusunan kurikulum operasional di sekolah. Siapa-siapa yang akan nanti menjadi mitra kita, selain Bapak Ibu guru di sekolah, para pegawai, kemudian peserta didik itu sendiri, komite, apakah kita juga harus mengundang para ahli pendidikan, pemerhati pendidikan, atau orang-orang yang punya kepentingan terhadap dinamika pendidikan di sekolah. Nah, sejalan dengan itu, nanti pada tujuan kedua kegiatan kita pada hari ini, yaitu menyusun kurikulum operasional sekolah yang selaras, minta maaf, yang selaras dengan, tidak tertangkap ini. Sorry. Yang selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional di sekolah. Ya, peserta didik nanti semua peserta diharapkan nanti bisa mengidentifikasi komponen kerangka kurikulum
dan peranan pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai tingkat satuan pendidikan untuk menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini Bapak-bapak kepala sekolah semua diminta untuk berdiskusi kira-kira bagaimana cara kita melibatkan semua pemangku kepentingan dalam kegiatan penyusunan kurikulum operasional di sekolah. Atau lebih spesifiknya, pengalaman Bapak kepala sekolah selama ini bagaimana ketika kita duduk bersama dengan pemangku kepentingan dalam menyusun kurikulum operasional di sekolah. Ya. Ini dia punya kegiatan yang mau kita laksanakan pada hari ini. Saya beri kesempatan kepada Bapak-bapak kepala sekolah untuk menyampaikan pengalamannya atau merujuk pada pertanyaan diskusi ini, bagaimana cara kita melibatkan semua pemangku kepentingan dalam kegiatan penyusunan kurikulum operasional di sekolah. Ya, saya beri kesempatan. Baik, terima kasih Pak Frumen telah mempresentasikan materinya. Mungkin ada di antara kita yang ingin menanggapi pertanyaan reflektif dari Pak Frumen selaku pemateri. Halo, teman-teman. Halo. Oh, halo. Ya, bisa dengar pertanyaan saya? Halo. Ya, silakan Pak Stef. Sudah terdengar suaranya. Silakan. Oh ya. Ya. Dari saya, kita mengundang semua pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah supaya mereka bisa memberi masukan sesuai dengan karakteristik lingkungan di sekitar kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Step. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Dari saya Pak Frumen. Ya, silakan Kakak. Dari saya intinya sekolah harus memiliki sifat keterbukaan. Karena pada prinsipnya kita harus bisa terbuka terhadap masukan-masukan dari luar. Karena pada akhirnya output kita juga akan keluar, lingkungan luar. Oleh karena itu, seperti Bapak Step bilang tadi, ya kita harus mengundang pemangku kepentingan untuk kita berdiskusi. Mendengar masukan-masukan dari mereka, apa yang menjadi tujuan pendidikan kita bersama. Sehingga nanti ketika anak keluar juga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan lingkungan di luar. Sehingga intinya keterbukaan itu yang sangat penting. Saya kira begitu dari saya kembalikan. Pak Frumen. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Mungkin ada masukan lain dari Bapak-bapak kepala sekolah? Baik teman-teman, saya kira apa yang kita diskusikan ini dari sisi waktu telah selesai waktunya untuk ke Pak Frumen sesuai dengan jadwal kita bersama. Saya kira saya beri untuk closing statement dari Pak Frumen. Baik, terima kasih Pak Ferdi sudah memberi kesempatan kepada saya. Pada dasarnya proses penyusunan kurikulum operasional di sekolah memang selayaknya harus mengundang para pemangku kepentingan. Nah, di antara pemangku kepentingan itu selain peserta didik itu sendiri, orang tua, kemudian komite, dinas-dinas, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, entah itu dalam kabupaten kota maupun provinsi, kemudian para pemerhati pendidikan, LSM yang bergerak di bidang pendidikan, supaya sama-sama duduk di sekolah untuk membicarakan bagaimana memetakan selanjutnya menyusun kurikulum operasional di sekolah. Nah, dalam proses ini penting bagi sekolah untuk bersikap terbuka dan siap menerima, mempelajari segala sesuatu, menimbang dan memutuskan kira-kira seperti apa kurikulum operasional sekolah itu ditentukan, dibuat pada selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatian, dukungan dan juga saran, masukan, kritikan terhadap saya, terutama dalam penyajian materi kali ini. Semoga materi kali ini berkaitan dengan proses penyusunan kurikulum operasional di sekolah bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Terima kasih kepada Pak Ferdi sebagai moderator, kemudian kepada bapak-bapak sekolah yang sudah hadir pada kesempatan ini. Pak Frumen. Terima kasih. Ya, terima kasih.